Firman Tuhan berupa satu pertanyaan kepada kita semua, yaitu sudahkah Anda alami Natal? Hari-hari Natal ini hari-hari yang sangat sibuk, banyak sekali kesibukan, terutama kalau saudara mengambil bagian dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Saya melihat, sangat melelahkan. Persiapan-persiapan, mungkin ada yang belanja sana sini, bahkan yang melayani. Nah, mungkin juga saudara demikian. Oleh sebab itu pertanyaan ini bagi kita semua. Apakah kita sudah mengalami Natal itu sendiri? Untuk menjawab hal ini, maka kita kembali kepada satu pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih sesungguhnya arti Natal itu? Apa arti Natal yang sebenarnya? Apakah Natal itu artinya perayaan rame-rame, setahun sekali pesta dengan segala macam persiapan? Apakah Natal itu berarti kita sibuk sana sini menyiapkan segala sesuatu? Apakah Natal itu berarti kita tukar-menukar kado, kita saling memberi? Nah, ini arti Natal yang sebenarnya itu apa? Ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan. Ini kalimat bukan dari saya ya, tapi kalimat ini cukup mengingatkan kita. The magic of Christmas is not in the presence, in His presence. Kalau bahasa Inggris baru bisa merasakan itu permainan katanya. Artinya keajaiban dari Natal itu bukan pada hadiah-hadiah. Presence itu hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah, kegiatan termasuk juga kegiatan-kegiatan kita, persiapan kita. Saya lihat persiapan, semua gereja itu berusaha mempersiapkan yang terbaik ya. Kita bersyukur ya kita bisa menikmati Natal di tempat ini. Ada gereja-gereja yang sangat sederhana, tapi mereka juga berupaya sedemikian rupa. Apakah itu arti dari Natal? Ternyata arti Natal bukan di situ. Tetapi arti dari Natal itu adalah di dalam kehadiran Yesus itu sendiri. In His presence. Natal berarti Yesus ada di tengah-tengah kita. Tanpa kehadiran Yesus, maka Natal itu tidak ada artinya. Kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, maka kita cuma sekedar show saja. Kita cuma menikmati pertunjukan, cuma menikmati sebuah konser. Dan segala kesibukan kita, jerih lelah kita, tidak ada artinya. Sebab itu mari kita mau kembali menghayati apa itu Natal. Kita tidak hanya mau merayakan begitu saja, tetapi kita secara pribadi, Anda, saya sebagai hamba Tuhan, mari kita secara pribadi mengalami Natal itu sendiri. Artinya kita mengalami kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Kita kembali dipulihkan di dalam hadiratnya. Itu bagi kita yang percaya. Tapi mungkin ada yang belum percaya yang hadir. Saya mau katakan, Bapak Ibu, alami Natal itu dengan Anda membuka hati Anda supaya benar-benar Yesus lahir di dalam hidup. Ada 3 hal yang akan kita alami apabila Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan mengalami kasih Allah. Pertama-tama Natal itu adalah manifestasi pernyataan kasih Allah yang terbesar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal itu adalah pernyataan kasih. Sebab itu saya berdoa supaya setiap kita dipulihkan lagi. Kita mengalami kasih itu dalam hidup kita. Percuma kita berlelah-lelah, percuma kita melakukan segala sesuatu kalau kita tidak alami jamahan kasih Allah itu. Malah kita akan semakin capek. Percuma semuanya itu kalau kita tidak mengalami kasih itu. Sebab itu kita harus membuka hati kita. Kita buka, mungkin ada saudara-saudara yang kasihnya sudah mulai kering. Kesibukan-kesibukan itu malah bisa membuat kita merasa kering. Gak sempat berdiam di hadirat Tuhan. Mari, saya berharap setiap kita membuka hati kita. Kita minta Roh Kudus menjamah hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mencurahkan, membaharui kasih itu. Kita minta Tuhan, jamah hatiku.
pulihkan. Kasih itu harus kita alami. Maria, dia sudah membuka hatinya. Itu yang membuat Natal itu bisa menjadi satu kenyataan. Bagaimana Maria dia membuka diri dan dia mempersilahkan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Karena Natal itu tidak lepas dari kasih itu sendiri. Natal itu adalah kasih. Natal itu pernyataan kasih. Kalau kita tidak bisa mengalami kasih dalam Natal ini, maka pada hakikatnya kita belum merayakan Natal. Dan saya percaya Tuhan mau pulihkan itu kasih itu. Kedua, kita juga akan mengalami damai Allah. Ingat, salah satu gelar dari Tuhan Yesus adalah apa? Raja Damai. Yesus itu Raja Damai, Prince of Peace. Sebab itu kalau saudara tidak punya damai, saudara yang belum mengalami damai yang sejati, percaya kepada Yesus. Di dalam nama Yesus, saya jamin saudara yang percaya kepada Yesus, saudara akan mengerti dan alami damai itu. Jadi yang kedua, kita akan mengalami damai di dalam hidup kita. Memang iblis itu bekerja. Salah satunya dia bekerja apa? Dia mau mencuri damai kita. Mau mencuri damai kita, mau merampas damai itu dalam hidup kita. Tapi saya mengajak kepada kita semua, ayo kita mau undang damai itu kembali di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, berita Natal dikatakan bahwa damai sejahtera kepada orang yang berkenan kepadanya. Coba perhatikan saudara ayat ini. Berita ini kalau kita tidak teliti, kita bisa kehilangan sesuatu yang penting. Malaikat berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti tidak semua, betul? Yang berkenan kepada, dan kenyataannya memang dalam cerita Natal ada orang-orang yang tidak mengalami damai. Salah satunya adalah Herodes. Ketika dia mendengar kelahiran Yesus bukan tambah damai, tapi hatinya tambah bergejolak, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan pembunuhan. Nah itu Herodes. Sebab itu firman ini coba perhatikan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Berkenan kepadanya. Ya kalau kita mau bicara bagaimana berkenan itu tentu panjang lebar sekali. Tapi saya ingin tunjukkan sekelompok manusia yang mewakili hal ini, yaitu gembala itu sendiri. Karena berita tadi itu diberikan kepada gembala. Gembala yang di padang ini. Saya yakin ini adalah kelompok orang yang berkenan. Setelah saya renungkan apa yang membuat mereka berkenan, saya teringat kepada khotbah Yesus di atas bukit di Matius pasal 5. Blessed are the poor in spirit. Gembala-gembala ini adalah orang-orang yang sederhana. Ya tentu mereka secara materi juga memang poor, memang miskin. Tapi bukan itu yang saya tangkap dari kehidupan gembala ini. Tapi mereka punya roh yang poor. Sisinteren dalam bahasa Mandarin. Sisinteren yufula. Sisin itu hatinya itu kosong. Hatinya itu merasa membutuhkan sesuatu. Poor in spirit. Poor in spirit ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan jasmani. Tidak menjamin orang itu kaya atau miskin, itu tidak. Ini masalah roh. Saudara, saya yakin damai itu akan dinyatakan kalau kita mempunyai roh seperti para gembala ini. Roh yang butuh kepada Tuhan. Roh yang merasa rindu. Roh yang merasa tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Roh yang benar-benar terbuka, kosong, rendah hati, tulus, murni. Orang-orang yang demikian yang akan menerima damai. Mari kembali saudara-saudara. Alami damai itu di dalam hidup saudara. Amin. Dan yang ketiga yang kita perlu alami, kasih, damai. Dan yang ketiga adalah sukacita. Joy to the world. The Lord is come. Sukacita. Dan sukacita ini bukan sukacita yang diberikan oleh dunia. Dunia juga bersukacita karena mereka menghadapi liburan. Dunia bersukacita karena mau ganti tahun dan sebagainya dan sebagainya. Tapi benar-benar sukacita ini adalah sukacita yang sejati. Sukacita yang dari Allah sendiri. So kalau sukacita itu dari dunia, sukacita itu memberi dampak-dampak. Pasti ada dampaknya. Kalau sukacita itu dari daging, dari dunia ya, ada itu nanti efek-efeknya yang enggak enak itu pasti ada. Tapi kalau sukacita itu berasal dari Allah, sukacita yang sejati dari Tuhan, maka sukacita itu bukan cuma kita yang bersukacita, tapi sukacita itu bisa menular kepada orang lain. Semua ikut bersukacita. Ada banyak hal tentang sukacita, tapi yang ingin saya lihat di sini ada satu hal yang kunci dari sukacita itu, yaitu kita memberi. Saudara perhatikan bagaimana orang Majus itu bersukacita
Karena mereka itu memberi, membagi. Ternyata sukacita itu bukan begini, saudara. Kalau kita mendapat, kita memperoleh, kita mengumpulkan, kita menimbun. No, justru ketika kita share, kita memberi, kita membuat orang lain bersukacita, di situ akan ada sukacita yang sejati. Kita temukan di situ. Ingat, Natal itu Allah memberi yang terbaik dari dirinya, yaitu anaknya yang tunggal. Jadi Natal itu tidak lepas dari yang namanya memberi. Ayo di Natal ini buka tangan saudara. Jangan begini saudara. Saudara tidak akan mendapat sukacita dari tangan yang begini. Percaya saya. Saudara akan mengalami sukacita dan kepuasan ketika tangan saudara terulur. Share sesuatu. Ketika saudara bisa membuat orang lain bersukacita, disitulah saudara menemukan arti sukacita itu. Sudahkah pada Natal ini kita juga mau menyenangkan orang-orang yang kita kasihi? Mari kesempatan kita membahagiakan orang dan kita akan menerima sukacita. Dan sebagai kesimpulan, dalam Natal yang terpenting adalah kita berjumpa dengan Yesus. Natal itu bukan tentang semuanya ini, tapi Natal itu tentang perjumpaan saya, Bapak Ibu, Anda secara pribadi dengan Sang Juru Selamat. Maka Anda akan mengalami sukacita itu. Sebab itu mari sebagai akhir kata, mari kita sambut lawatan Tuhan di hari Natal ini, agar kita mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera di hari Natal ini. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.